komsal, komunitas saling. Kalau di Pak Yifta namanya apa Pak? Ibadah rumah tangga. Kalau di Pak Sega namanya apa? Apa? Gereja rumah tangga. Ada nama yang lain selain komsal, ibadah rumah tangga, apalagi? Sikap. Kelompok sel. Apa Pak? Apa lagi? KKA. Kelompok keluarga Allah. Ya di tempat kami namanya komsel. Nah ibadah rumah tangga, KKA, sikap, apalagi tuh. Biarlah menjadi tempat untuk kita menjalin hubungan. Di dalam menjalin hubungan itu mari kita memuridkan. Yang menjadi kepala kebaktian rumah tangga siapa bisa Pak Yefta? Ada yang dipercaya. Ya, kalau di Pak Sega ada yang dipercaya? Enggak ada, Bapak sendiri langsung. Ya. Apakah di sini ada Bapak Ibu Gembala yang langsung menjadi gembala, ketua dari kebaktian keluarga sekalian gitu? Tiap minggu khotbah di kebaktian keluarga ada? Enggak ada. Jadi yang khotbah-khotbah yang ngisi-ngisi itu siapa? Kalau tidak Bapak Ibu? Ada orang yang dipercaya. Oh, gembala sendiri langsung. Nah, kalau di tempat kami, di Tulungagung maupun di Mojokerto, yang khotbah adalah, yang bukan khotbah, yang melayani adalah gembala-gembala komsal atau kita sebut GKM. Nah, GKM itu harus memiliki 3 keahlian. Gembala komsal atau gembala kebaktian keluarga atau gembala KKP. Keahlian yang pertama adalah sebagai fasilitator yang bisa memfasilitasi komsal itu. Ya, memfasilitasi. Yang kedua, harus punya keahlian untuk berkomunikasi. Berkomunikasi dengan siapa? Dengan komsalnya atau orang-orang anggota di dalamnya. Dan yang ketiga adalah keterampilan pengkaderan. Harus terampil mengader. Nah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa menjadi pengkader yang baik. Nah tujuan pengaderan itu apa? Ini pengadaran dulu. Pengadaran adalah proses mempersiapkan pemurid baru secara sengaja dan konsisten selama kurun waktu tertentu. Jadi ini proses mempersiapkan pemurid baru, dikader secara sengaja dan konsisten. Konsisten itu artinya terus menerus ya. Tujuan dari proses ini adalah lahirnya pemimpin baru, pemurid baru. Ya. Jadi nanti kalau kita mengkader, goalnya itu adalah pemurid baru, pemimpin baru. Jadi kita harus sebagai gembala komsel harus ini, mengkader anggota komsel kita. Supaya apa? Nanti menjadi pemimpin baru. Kalau sudah menjadi pemimpin baru, apa kita pensiun? Enggak. Kalau sudah menjadi pemimpin baru, dia kita utus untuk membuat komsel tersendiri. Kalau di tempat saya ini Pak Sugiono, ketua panitia atau Pak Ajong. Dia banyak pemimpin di dalamnya, kemudian dia pilih satu orang, kemudian diutus. Diutuslah Pak Henry untuk apa? Membuat komsel baru. Sekarang melahirkan komsel baru. Pak Henry baru lahir, tapi komselnya anggotanya sudah banyak. Dari mana? Dari anggota jemaat yang belum berkomsal. Nah itu pengkadiran. Pak Sugiono, saya sebut banyak Pak Sugiono kan selain ketua panitia hari ini juga duduk di depan, jadi gampang disebut.
membuat Komsel Kenayan City namanya. Kemudian diserahkan kepada saya. Dan saya Komsel, kemudian ada orang, Vero, di kader, sekarang Vero yang menangani Komsel Kenayan. Jadi muncul pemimpin baru. Jadi Komsel ini tidak hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi di sana harus ada pengkaderan atau pemuritan dengan tujuan memunculkan pemimpin baru atau pemurid baru. Pengkaderan itu secara disengaja. Kalau disengaja berarti itu perlu dipikirkan, direncanakan siapa yang akan kita kader. Terus terlihat dalam agenda kita, saya harus punya murid yang saya kader. Konsisten artinya apa? Digunakan semua kesempatan yang ada untuk dimuridkan. Wah, ini pengkaderan. Harus dengan sengaja dan konsisten. Jangan dijongkrokkan. Secara alamiahnya harus pengkaderan itu harus sengaja dan konsisten. Anda tidak menemukan pemimpin yang baik. Anda kemudian, kamu jadi ketua. Kamu nanti tak utus kan enggak. Tapi Anda menumbuhkannya. Dengan cara apa? Dimuridkan. Bagaimana memuridkannya? Dengan cara membangun hubungan. Ya toh? Bagaimana membangun hubungan yang baik? Tadi ada 5 F yang disampaikan oleh Lewis. F yang pertama apa? Face. Krunguku face iwak. Face. Kemudian yang kedua apa? Fact. Face itu mukanya kayak apa sih orangnya? Fact-nya itu data-datanya, fakta. Kemudian apa? Feeling. Hobinya, kesukaannya. Kemudian apa? Fear. Apa yang dicemaskan. Tadi saya ngobrol dengan salah satu peserta untuk berkomunikasi. Ya, tahu fears-nya. Kemudian F yang terakhir apa? Faith-nya, hubungannya dengan Tuhan. Nah itu harus dikembangkan. Jadi di Komsel tidak hanya, halo saya bla 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 khotbah bla bla bla, selesai. Enggak. Menjalin hubungan dan memuridkan. Pak Ketua, saya nanti minta waktunya 15 menit dari waktu untuk makan siang ya. Makan siang kita kelamaan 45 menit. Sedangkan yang kita makan nasi liwet, enak. Kalau enak itu pasti cepat nanti ya. Jadi makannya itu 30 menit saja. Jadi dari timekeeper minta tolong waktu saya ditambah 15 menit. Bagaimana urutan pengkaderan itu? Gimana sih urut-urutannya pengkaderan itu bagaimana? 3D. Yang pertama discover. Kalau saya salah baca minta maaf ya. Karena di sini pinter-pinter bahasa Inggris. Develop. Kemudian deploy. Ini apa aja nanti saya jelaskan. Urutan pengkaderan ini kalau pengkaderan ini urutannya gini. Discover atau menemukan. Saya tadi izin sama Luis, enggak semua bahan aslinya saya enggak mau karena bukan bahasa Inggris saya enggak ngerti. Ditemukan. Bapak Ibu harus menemukan orang yang akan dimuridkan. Temukan dulu. Ya. Bagaimana mencari seorang calon tim inti. Ya. Kita akan jadikan pemimpin di Komsel itu. Kalau kita sebut di Komsel kami, namanya Komsel kami, care team Pak, Bapak Ibu Gembala MMG, Mitra Misi Gembita, care team, tim inti untuk mengembangkan Komsel itu. Jadi ada Gembala Komsel atau GKM, kemudian harus ada tim inti atau orang yang dikader. Jadi yang pertama, urutan yang pertama bagaimana kita bisa mengkader adalah menemukan bagaimana mencari seorang calon tim inti atau pemimpin yang akan kita muridkan. Dan yang berikutnya adalah
mengerti cara menemukan. Ya. Bagaimana mencari seorang calon tim inti, kemudian mengerti cara menemukan. Ini baru tahap D yang pertama, menemukan. D yang berikutnya, mengembangkan. Jadi setelah kita temukan orang itu, kemudian kita pilih, nah yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan orang yang akan kita muridkan itu. Bagaimana caranya? Setelah bertanya bagaimana caranya, berikutnya adalah mengerti cara mengembangkannya. Ya. Mengerti cara mengembangkannya. Kemudian di dalam prinsip mengembangkan ini ada fase-fasenya. Melatih. Mengembangkan kan berarti melalui latihan, dilatih. I do, you watch, we talk. Saya mengerjakan, kamu melihat, setelah itu kita bicara. GKM kan biasa sharing. Nah, kamu melihat, saya sharing, kamu lihat, kita bicara. Kemudian, I do, you help, we talk. Setelah saya mengerjakan, kamu membantu. Misalnya, saya GKM yang sedang melatih. Setelah saya sharing, saya akan bilang, mungkin ada tambahan dari Bapak atau Ibu untuk menambahkan sharing ini. Jadi dia membantu. Nah itu bisa dilakukan beberapa kali. Sesudah kita anggap dia, ini dalam bidang fasilitator ya, sharing firman Tuhan di Komsel atau di kebaktian keluarga dan sebagainya. Setelah kita merasa bahwa dia mampu, kemudian you do, kamu yang melakukan, saya yang bantu. Terus kita bicara. Bicaranya bilang, wah tadi sharingmu itu bagus. Nah, mungkin ada penambahan-penambahan. Nah nanti sebaiknya ditambahi seperti ini. Gitu. You do, I help, we talk. Kita ngobrol-ngobrol. Biasanya orang kalau yang, biasa saya sama Cik Hokli ya, Pak gimana tadi khotbah saya? Langsung mantap. Gitu. Cik Hokli sekarang jadi gembala Komsel Kediri. Jadi dia mengerjakan, kita bantu. Yang berikutnya adalah you do, kamu yang mengerjakan, I watch, we talk. Jadi kita melihat, menyaksikan. Nah itu di dalam pengembangan. Ini kita kerjakan. Jadi tidak seumur hidup kita ini mimpin pujian, khotbah, doa syafaat. Terus kalau kita tidak ada Komsel mandek berhenti pray. Ya, seperti itu. Tandanya kita memuridkan kalau atau tidak. Kalau Bapak Ibu berhalangan hadir, Komselnya tetap jalan, itu berarti ada pemuritan. Saya cukup bangga dengan Ko Budi ya. Ko Budi ini hebat. Komselnya ditinggal ke Israel. 10 hari. Ketika ditinggal jumlahnya anggota tambah banyak. Itu kan berarti berhasil ya. Berhasil ya. Artinya apa? Ketika ketidakhadiran beliau ditinggal ke Israel. Nanti mau kemana lagi itu Komselnya tetap jalan. Kenapa? Karena di dalam Komselnya itu ada care teamnya, CT-nya. Tapi kalau Komselnya, gembala Komselnya enggak ada, terus Komselnya libur terus, waduh saya mulai panik ini. Ada apa? Ini apakah ada pemuritan atau tidak? Jadi itu ya indikasinya ya. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, kita harus punya murid. Nah setelah dibangun, kemudian berikutnya,
meluncurkan. Waduh, kalau sudah kita temukan, sudah kita bangun, ini kemudian meluncurkan tim inti menjadi pemimpin Komsal. Bukan kita pensiun, enggak. Terus kita pensiun, menjadi pemimpin Komsal. Murid kita menjadi pemimpin, diserai, kalau di Tulungagung kan diserai beberapa orang untuk menjadi pemimpin Komsel. Nih tak modali 2 kakak, gawe Komsel dewi. Diluncurkan. Mengerti cara mengeluncurkan tim inti menjadi pemimpin Komsel. Nah, mengerti ini, kata mengerti ini adalah sembari tetap memberikan pengawasan. Karena di Mojokerto pernah terjadi, tapi di sini juga pernah terjadi ya. Komselnya sudah dipisah jadi 2, setelah beberapa saat kemudian yang satu mati. Balik gabung maneh. Nah, jadi kalau sudah kita temukan, dibangun, dimuridkan, sudah jadi, diluncurkan. Dan tahu cara meluncurkan. Sampai di sini apakah Bapak Ibu memahami omongan saya ya? Jojo ket mau ora sing ngerti. Kalau paham katakan amin. Amin. Aktivitas pengkaderan. Jadi bagaimana? Apa saja aktivitas pengkaderannya itu? Nah, kita lihat aktivitasnya. Yang pertama one on one, secara personal, hubungan, membangun hubungan one on one. Ya, di dalam one on one itu ada 3P. Yang pertama personal, proses progres, kemudian prayer. Tujuannya apa membuat aktivitas one on one di dalam pengkaderan? Tujuannya ini, memperdalam hubungan dengan tim inti yang kita muridkan tadi, hubungannya makin dalam. Makin dalam ini jangan disebut seperti yang disampaikan Luis terus dipacari, bukan. Ya karena ada dalam hubungan itu ada sebuah ketulusan. Nah, kalau memang jodoh ya nggak apa-apa, boleh. Tapi maksudnya ini kan ketulusan ya, personal, memperdalam hubungan dengan tim inti tujuannya untuk apa? Develop tadi, membangun tadi. Mengulas seputar kehidupan pribadi, hubungan dengan Tuhan, tantangan dan hal yang perlu didoakan. Ya. Kok kepo banget sih? Gembala Komselnya kok ingin tahu saja. Nah, tetapi Bapak Ibu kalau hubungan itu sudah saling percaya, itu kan kita tidak sungkan untuk aduh saya ada kekhawatiran, aduh saya ada kesulitan, aduh saya sedih. Itu kan kalau sudah hubungannya baik kan enggak sungkan ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Justru di situ kita sambil timbal balik. Komunitas saling itu kan ini seperti ini. Personal, one on one 3P, pertama personal. Kita perlu menanyakan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Ya. Mungkin dengan tanya, gimana Tuhan ingatkan apa akhir-akhir ini? Ya. Ini untuk hubungannya dia dengan Tuhan. Ya, kalau yang Pak Ping tadi katakan yang apa yang kamu pelajari ketika meluangkan waktu dalam firman Tuhan? Ya. Kalau di KGC biasa Luis menyampaikan ayat-ayat apa yang kamu dapat dalam pembacaan firman Allah hari ini. Nah, gitu. Terus apa satu hal yang kamu dengar dari Tuhan yang paling tidak ingin kamu lakukan? Apa? Oh, saya itu mengampuni males dengan orang ini. Nah, di situ kita bisa berbagi hidup. Kenapa kamu tidak bisa mengampuni dan sebagainya. Itu penting Bapak Ibu. Jadi di dalam hubungan ini ayo kita tanyakan orang yang kita muridkan itu pribadi dengan Tuhannya bagaimana. Kemudian proses tantangan yang sedang dihadapi atau
kemajuan jawaban doa. Ya. Area mana yang sedang dalam pergumulan? Apakah finansial, relasional, kesehatan, spiritual, mental, emosional. Kalau dia bilang, wah sekarang ini finansial saya lagi baik. Jangan GKM bilang, kalau gitu saya pinjam dulu. Di dalam pemuritan, jangan ada urusan dengan keuangan ya. Pinjam, nanti tambah enggak pemuritan. Atau dia kita muridkan, pinjam enggak bayar, wah tadi merusak itu. Ya, kemajuan apa atau kemana apa yang terjadi belakangan ini. Ini kita dalam menjalin hubungan. Kemudian apa yang perlu saya doakan untuk kamu. Ya, jadi aktivitas untuk pengkaderan itu yang pertama one on one. Nah, Bapak Ibu, dengan pasangan yang sama silahkan Bapak Ibu menanyakan ini, kemudian nanti mendoakan. 5 menit, silakan. Ayo, ayo sekarang. Terus nanti kita ini banyak prakteknya ini, Kak, teori-teori terus. Jangan suami istri Pak Irwan, golek liane. Golek liane, jangan suami istri, ayo. Ya, kalau suami istri enggak, jangan dilanjut. Ya ini, pertanyaan ini. Nah, atau ini ya pertanyaannya ya. Ini, yang ini atau yang ini. Nah, terus nanti saling mendoakan 5 menit. Jam 11.55 sampai jam 12. Ayo, mulai 1, 2, 3. Lima menit terus saling mendoakan.
Oke, silakan kembali ke kurang 1 menit, 1 menit, kurang 1 menit. Jangan lupa saling mendoakan. Oke, terima kasih. Silakan kembali di tempat yang sudah selesai berdoa. Ya, oke. Bapak Ibu, siapa yang ingin kesaksian? 1 orang, 1 menit. Ada yang ingin mencoba maju tadi waktu bercerita tadi? 1 orang, ada? Oh tadi saya didoakan lega gitu. Oh saya sudah berkenalan. Ada? Enggak ada sama sekali? Sudah dipraktekkan belum ini? Sudah saling mendoakan? Ada yang belum, ada yang sudah. Pak Jong, 1 menit, apa yang Bapak peroleh tadi? Ya, puji nama Tuhan. Saya terberkati dengan materi ini dan terus terang ada beberapa orang yang memang belum saya kenal. Saya memang dari awal, ya, bahkan dari kemarin saya berangan-angan, ya, karena saya sudah pernah mengikuti materi ini di Mojokerto, jadi saya tahu jalan ceritanya tahu, walaupun belum terlalu paham, ya, tapi paling enggak saya kemarin sudah berangan-angan. Saya nanti akan cari orang yang dari Mitra Misi Gempita, ya. Nah, saya ketemu dengan Pak Mul ya. Siapa? Oh Budiono, sorry. Saya kita sudah sampai ke apa ya? Ke tahap yang dalam sampai ke session ini, tapi ternyata face-nya belum lengkap. Tapi saya percaya secara face to face kita sudah kenal cukup dalam dan kan satu arah. Nah, Pak Budiono tadi ngomong banyak masalah pelayanannya di Blitar masih naik lagi. Ini lagi saya lupa tempatnya. Ya. Pantai apa sih naik lagi ya? Tinggalnya di dekat pantai apa ya Pak tadi? Tambak Rejo ya, karena saya ini orang yang sulit menghafal tempat. Karena saya juga pernah pengalaman saya di mall hilang saudara. Nah dari ini saya dapat berkat, Bapak tadi ceritakan bagaimana pengalaman dia melayani, ya jemaatnya sudah sepuh, dia juga ngomong mungkin materi ini bisa diterima. Tapi kalau saya tidak praktek langsung saya juga ngomong, praktekkan langsung aja Pak. Karena kalau orang sudah sepuh dikasih materi progres proses opo iki, ya. Ya, tapi saya percaya Pak Budiono sudah mengerti. Saya ngomong praktekkan aja Pak kalau orang sudah sepuh, ya. Apalagi mohon maaf bicara itu adalah orang yang di desa-desa, ya. Jadi mungkin SDM mereka belum sampai, ya seperti yang kita bicarakan progress prayer opo nah iki ya. Nah, ya itu aja. Tepuk tangan dulu untuk Pak Jong. Ya, jadi dalam menjalin hubungan seperti itu aktivitas one on one, ya bisa dipraktekkan. Karena apa bisa? Orang tidak akan curiga ini kepo banget enggak? Karena hubungan kita sudah baik. Dan orang tahu kita ini tanya itu kepo atau tulus, ya toh? Kan kita bisa mengindikasikan orang ini tulus atau enggak. Terus kalau diceritakannya terus nyebar di luar, nah, itu bukan pemimpin yang baik. Kalau kita sebagai gembala Komsal, pelayan Tuhan yang tulus, maka setiap cerita apa yang kita doakan itu tidak akan kita pakai tuang ini nanti orang nggak percaya lagi kepada kita.
Oke, kita lanjut. Saya minta waktu 10 menit lagi ya Pak Jung ya. Nah, bentar, balik. Kualitas keluar dari apa? Kuantitas. Kualitas hubungan kita ditentukan lewat seringnya kita menjalin relasi hubungan. Makin kuantitas kita baik, makin kualitas baik, makin kita bisa mempengaruhi orang itu. Makin kita terlibat dengan orang itu, maka makin ada kemungkinan ada perubahan hidup. Berdamai dengan momen-momen sunyi. Tadi kan mau tanya apa ini? Terus ditanya kok diem aja. Berdamai aja dengan momen-momen sunyi. Kan kita tulus bukan untuk mempermalukan, kepo. Tapi kita memang ingin membangun. Ya, motivasi kita itu jauh lebih penting ketimbang kesempurnaan aplikasi. Mungkin kalau pertama kali ya kita nggak luwes. Tapi kalau motivasinya baik, tujuannya baik, itu akan bagus. Orang tidak peduli seberapa banyak kita tahu. Sampai mereka tahu seberapa banyak kita peduli terhadap mereka. Kalau mereka tahu betul bahwa kita ini peduli, tanya untuk mendoakan, untuk memuridkan, pasti orang itu akan peduli. Benar gak Bapak Ibu? Benar. Interview kita perlukan, tujuan untuk interview kepada orang-orang yang kita muridkan itu menawarkan kesempatan kepada anggota Komsel untuk menjadi seorang tim inti Komsel. Ya, merekrut kan nggak banyak, makanya butuh interview. Menjelaskan kenapa yang bersangkutan dipilih dari sisi hati dan komitmennya. Ya, menjelaskan fungsi tim inti yang kita muridkan tadi itu namanya tim inti. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya seperti ini. Over ya. Oh yang pertama, over. Jelaskan fungsi tim inti atau kalau kita memuridkan, kesempatan untuk membantu kita dalam pelayanan. Sampaikan bahwa amanat agung Tuhan untuk memuridkan adalah untuk semua orang percaya. Sehingga adalah sebuah kehormatan untuk menjadi seorang tim inti, bukan beban. Kalau dimuridkan itu bukan beban. Kalau mau dijadikan tim inti itu bukan beban, tapi itu adalah amanat agung Tuhan. Yesus memang itu amanat agung Tuhan seperti itu. Dan itu kesempatan buat kita melayani Tuhan. Nah, gitu. Disampaikan, jelaskan. Jangan dijongkrokkan, jelaskan. Kalau sudah jelas, fact, bahwa pemilihan ini tidak asal-asalkan, tapi berdasarkan fakta yang terjadi dari pengamatan kita sebagai gembala Komsal atau gembala jemaat. Nah dari pengamatan tersebut bahwa orang itu yang kita mau muridkan itu memang aktif di Komsal, punya komitmen, bersedia membagi hidup dan punya hati. Ya, kamu ini saya pilih selain itu amanat agung, perintah Tuhan, tapi juga saya lihat kamu itu punya komitmen di Komsal. Kamu punya hati, ya. Kamu sungguh-sungguh, kamu serius. Kemudian F yang berikutnya adalah feeling. Berikan kesempatan bagi calon tim inti untuk mengungkapkan perasaannya. Nah, tanya bagaimana ketika kamu mendengar apa yang saya sampaikan ini? Apa pendapat tentang tawaran ini? Kan biasanya kalau kita langsung mentah-mentah ditolak, tapi coba sampaikan pelan-pelan. Ya. Kemudian E-nya, encourage. Kan biasa kita kan kalau ditunjuk itu banyak alasan ya. Wong Musa aja banyak alasan apalagi kita ya. Tapi berikan semangat, jelaskan bahwa proses pengadilan tidak akan dibiarkan sendirian. Saya akan mendampingimu, nanti kita bersama-sama. Gitu. Nanti saya akan bantu kamu. Ya, tapi memang kita yang dari baik yang dari GBI Rock Tulungagung maupun yang dari Mitra Misi Gembita. Terima kasih untuk waktu yang disediakan, terus tidak menyanyiakan kesempatan yang berharga ini untuk kita bisa berkumpul di sini mengikuti Komsal Conference. Terus yang nggak kalah penting,
Berterima kasih untuk dukungan dana dari teman-teman Komsal semua sehingga dengan dana yang ada Komsal Conference pada hari ini bisa terlaksana ya. Terima kasih banyak Sie kepada teman-teman. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Jadi Bapak Ibu Mitra Gempita ini adalah iurannya Komsal-Komsal ya. Dikoordinir Pak Ajiong akhirnya jadi Komsal Conference. Ngomong Komsal Conference itu angel buat saya. Oke, apakah sudah ada kertas pertanyaan yang dikumpulkan? Atau mungkin mau ada yang langsung mau bertanya? Ada yang mau langsung bertanya? Oke, ada. Bisa dikasih mic-nya. Oh, Pak Yefta dulu silakan. Yang gampang-gampang saya Pak, yang susah nanti Pak Endro. Terima kasih, ini gampang, tapi saya nggak bisa jawab. Saya di Mitra Misi Gembita ini memang kebanyakan, memang kami itu dari hamba-hamba desa yang pelayanannya ya di bawah 50 orang gitu ya. Ada yang bahkan ada yang di bawah 20, bahkan ada yang 10 gitu ya. Yang menjadi pertanyaan saya yang pertama, idealnya itu berapa orang ya untuk bisa dibentuk satu komsal gitu. Paling ideal berapa orang. Terus yang pertama, karena kami biasanya kalau di desa itu ibadah rumah tangga, walaupun sudah dibentuk ya ikut semuanya. Kalau ibadah rumah tangga situ semuanya gabung di situ gitu. Nah, itu kalau di desa ya kendalanya seperti itu. Yang kedua, kami bukan tidak mau membentuk komsal atau apa, tapi SDM, ya, SDM di desa itu akhirnya tadi mau nggak mau pendetanya, ibu gembalanya itu semua yang mengerjakan karena untuk mencari atau membentuk tim atau memilih orang itu sangat sulit, kami sangat kesulitan ya seperti kami ya kebanyakan petani, ya, kerja bakul, pasar dan lain sebagainya untuk kami membekali mereka itu. Nah, seperti apa maksudnya mungkin ada contoh-contoh yang orang-orang sederhana ini bisa diberdayakan gitu ya. Mungkin ada contoh. Kalau orang kota sudah banyak yang pasti SDM-nya beda lah. Tingkat pendidikannya dan lain sebagainya itu. Mungkin ada contoh yang memang dengan tingkat pendidikan yang ini. Terus mungkin ada panduan, buku panduan atau apa, paling enggak panduan untuk membuat komsel atau panduan melatih mereka bisa menjadi pemimpin atau itu ya. Gembala komsel itu. Itu saja dulu pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Mungkin karena pertanyaannya saya hitung tadi ada 3, bisa langsung dijawab terlebih dahulu sebelum beralih ke penanya yang lain. Silakan. Ya, kalau idealnya kemarin Pak Ajung meluncurkan Pak Hendri itu berapa kakak Pak? 2 ya? Ya. 2 kakak. Sekarang sudah jadi 3 kakak ya Pak? 3-4 kakak ya. Jadi idealnya ya 3-4 kakak itu sudah ideal. Nah, saya tanyakan Pak Hendri, 1 kakak berapa orang Pak? Ya ada yang 3, 4. Ayah, ibu, anak. Tuh, anaknya kecil ya masuk absen nggak apa-apa, itu masuk jiwa. Gitu. Kemudian soal SDM, ini apa ada Pak Rudi ya? Oh sudah pulang duluan ya. Nah ini Pak Rudi itu anggota komselnya itu sudah sepuh-sepuh. Nah, tapi dimuridkan. Nah sudah dapat murid Pak Slamet, semangat, mas sekarang pita suaranya rusak jadi tapi kehadirannya itu bisa memberi semangat yang lain. Kemudian muncul Ibu Wahyuni, ya Bu Wahyuni bisa berdiri Bu. Nah beliau ini sekarang lagi dimuridkan, ya sudah peduli dengan teman-temannya, ngajak gitu. Ya memang belum yang lain belum bisa sharing, tapi sudah bisa doa,
sudah bisa pimpin pujian. Meskipun kita tidak menuntut nada suara ya. Ya pokoknya Tuhan kan tahu nada-nadanya. Karena ya sudah sepuh. Cuma ya bisa tetap jalan gitu. Ya sementara untuk sharing ya masih belum. Tapi ketika saya lihat Pak Rudi kalau sudah sharing mungkin apa kesaksian ibu-ibu semua. Itu ya ada kesaksian, cerita gitu. Seperti itu Pak Yefta dari saya. Iya, jadi kalau secara jumlah nggak ada, malah kita bilangnya jumlah sedikitnya berapa ya, yang penting 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Betul kan? Malah yang kita pikirkan kalau jumlahnya sudah terlalu besar Pak. Bagi kita kalau kecil malah lebih senang, karena akhirnya lebih intens. Tadi kan dengan yang Pak Daniel tadi sampaikan dengan teori 3-9 kan, jadi 3 pemimpin dengan 9 anggota. Jadi satu pemimpin memegang 3 orang. Sehingga dalam satu kelompok kecilnya itu bisa maksimal bisa 4 orang kan. Jadi enggak masalah, di jumlah itu juga enggak apa-apa. Kalau katakanlah kita punya jemaat di angka 20-30, nah kita bagi ini jadi 5, jadi kita sudah ada 6. Kita ada 6 komsel. Kita artinya dengan 6 komsel kita sedang mempersiapkan ada 6 pemimpin baru di sana. Betul ya? Nah jadi jumlah bawahnya enggak ada, tapi jumlah atasnya malah kita yang mesti jaga nih. Karena itu tadi bahasa dari Pak Henry, kalau sudah terlanjur nyaman, lupa amanat agungnya untuk apa? Pergi. Akhirnya apa? Kumpul. Lah, kan amanat agungnya bukan kumpul lah, tapi pergilah. Nah jadi ini yang penting, jadi kita yang mesti kami dari kepengurusan kita jaga ketika memang kita lihat memang secara komsel sehat, jumlah juga sudah terlampau banyak, maka kita akan atur gimana mereka benar-benar bisa berkembang. Bahasanya gini gampangnya, dipecah itu nih loh. Tapi kita pakai bahasa dikembangkan. Karena sudah enggak ideal, karena kalau sudah 12 orang, 15 orang lebih, kita pingin di dalam komsel kita karena budaya di kami adalah komsel ini cerita, jadi tempat cerita. Kalau 15 orang cerita, 1 orang 10 menit, 3 jam komselnya. Enggak selesai-selesai. Nanti ada yang terlempar dari jendela jatuh gitu kan. Nah jadi kita perlu atur strateginya supaya mereka benar-benar yang tadi bahasanya gereja itu harus yang besar itu dampaknya. Tapi secara kepedulian kita harus benar-benar sampai ke sekecil mungkin, orang-orang yang sekecil mungkin, bukan cuma dalam artian sekecil mungkin bukan secara jumlahnya aja, tapi juga orang-orang yang mungkin gak punya andil apapun di gereja. Jangan melulu pada akhirnya gini, oh ini punya duit, ini yang kita perhatikan. Enggak, tapi semua orang. Yang kecil itu bukan cuma dalam artian jumlahnya, tapi mungkin kecil secara peranannya, mungkin dia juga kecil dalam artian kecil pengaruhnya juga, itu kita juga tetap pedulikan. Nah itu yang harusnya jadi titik beratnya. Jadi bukan kita nggak ada standar sih, ya standarnya firman Tuhan aja 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir itu yang penting. Malahan kita sekarang bentuk CT itu tadi care team, gimana kalau komsel sudah 12 itu kita bagi lagi komselnya jadi per 3 kelompok, jadi ada 4, ada 4, ada 4. Ini yang kita sendiri juga lagi push nih, lagi ajarkan kepada komsel di Tulungagung untuk mempraktekkan. Karena ketika ini nanti jalan, dalam satu komsel ada 3 CT. Bahasa kami adalah gini, bahwa 3 CT ini, 3 care team ini tadi, yang dibagi jadi 4-4-4 dari 12 itu tadi, ini yang nanti pada akhirnya ke depan yang juga akan jadi sebuah komsel yang baru. Sehingga mereka bisa ajak jiwa, sehingga mereka bisa pergi jangkau jiwa. Itu. Kalau dikumpulin terus 12 ya nyaman-nyaman aja sih, seru-seru aja sih. Siapa yang gak seneng seru-seru? Tapi kan komsel ini bukan cuma bicara seru. Komunitas kita goalnya bukan seru. Komunitas kita di gereja goalnya adalah memuridkan jangkau jiwa. Ingat itu yang harus jadi beda. Kalau cuma seru, di luar gereja juga banyak yang lebih seru. Komunitas gowes lebih seru. Komunitas makan, lebih seru lagi itu, betul ya? Tapi bukan itu karena goal kita. Komsel kita bukan goalnya untuk seru, tapi bagaimana kita
dimuridkan, memuridkan, kita jangkau jiwa, itu yang jadi penting di dalam Komsel menurut saya. Oke, itu aja. Masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab tentang panduan. Panduan Komsel yang mungkin bisa membantu untuk Membentuk ya, bukan panduan Komselnya. kayak bahan mingguan gitu. Oh oke, kalau ini kami cerita di gereja lokal kami ya. Kalau di kami itu ada Pak. Jadi kami buat bahan Komsel setiap minggu yang bisa digunakan oleh masing-masing Komsel itu untuk gunakan. Dan panduan kami di bahan Komsel, nanti saya kasih contoh deh ke Pak Yefta, mungkin kalau mau di-share boleh. Jadi kayak contoh ini saya dari pagi tadi lagi bahas dengan pengurus, kita lagi rembuk nyiapin bahan Komselnya disempurnain. Jadi kami di bahan Komsel kami kayak misal ini bulan Juni ada 4 kali minggu, kami siapkan 2 kali bahan di minggu Selasa yang pertama dan Selasa yang ketiga, itu kita tetap pakai tema gereja kita ada tema gereja bulanan, tapi yang Selasa kedua dan keempat kami pakai tema yang memang menjadi kebutuhan. Jadi bicara kayak ini contoh yang kedua itu bicara tentang dosa tersembunyiku. Jadi kita tantang orang-orang di Komsel untuk bercerita. Kayak contoh gini pertanyaannya, nah ini saya spoiler ini bahan Komsel bulan depan. Apakah kamu pernah melakukan dosa dan kamu berusaha menutupinya? Nah kita kan Komsel ini jadi keluarga, keterbukaan. Jadi kan, nah sampai sejauh mana? Nah ini kita challenge, mereka terbuka cerita sampai di mana. Nah tapi saya percaya ini jadi panduan yang membantu. Nah di kami ada bahan Komsel yang memang kita siapkan setiap bulan. Tapi saya tekankan bahwa gini, di Komsel itu bukan lomba ngabisin bahan Komsel. Kita tidak lomba ngentekno bahan Komsel bahasanya. Sesuai tetap tuntunan Tuhan. Kalau memang materi yang minggu lalu masih menarik untuk dibahas di minggu ini, ingat fokusnya adalah hubungan. Bukan ngabisin bahan Komsel. Jadi kalau memang kita perlu bahas ini lebih dalam lagi, ya sudah, bahas lagi aja. Jadi bukan lomba ngabisin bahan Komsel. Tapi kita memang ada Pak, yang tema per 6 bulan yang kami susun, tema-tema kebutuhan jemaat kita sudah susun per 6 bulan. Itu juga ada, lalu kita juga buat yang bulanan itu memang kita juga ada. Kalau memang mau, nggak apa-apa. Sekali lagi, di kami adalah right to copy. Monggo mau minta apapun kami kasih. Silahkan. Tapi kami juga ada panduan dari sinode untuk membentuk, itu ada jadi buku sih. Coba nanti kalau ada atau entah PDF kalau ada nanti kami juga akan share gimana kita memulai sebuah komunitas di gereja kita. Itu juga bisa. Jadi itu panduan untuk membentuk Komsel, tapi di kita juga ada panduan untuk jadi bahan diskusi di setiap minggunya dalam Komsel. Gitu. Tapi itu cuma untuk jaga-jaga aja lah sebenarnya, ya kan. Kalau udah bingung mau bahas bahan apa, bahan Komsel yang terbaik, gitu kan. Tapi kalau enggak pun kita bisa bebas untuk kita bahas selama tetap sesuai dengan firman Tuhan. Gitu, jangan Komselnya 2 jam terus yang dibahas kuliner ya, bukan Komsel. Gitu ya. Oke, itu aja. Pak Endro mau nambahkan? Makasih. Sepertinya udah menjawab ya Pak ya untuk 3 pertanyaan tadi. Ada yang lain yang mau bertanya secara langsung? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Shalom. Shalom. Ya, nama saya Priyo dari Geger, Sendang. Ya, saya melihat bahwa tadi salah satu yang disampaikan oleh seorang Bapak tadi bahwa Komsel ini arahnya adalah bagaimana tadi ya berakar, bertumbuh dan berbuah ya. Berarti ada suatu proses dan progres tadi ya. Nah, apakah yang pertama ya ada target waktu ya dalam komunitas itu? Ya, misalnya berapa lama ya. Lalu yang kedua, apakah dikelompokkan dalam kelompok-kelompok misalnya level pendidikan ya,
level usia atau level barangkali kadar-kadar tertentu lah kayak gitu ya. Karena nanti kalau nggak di kelompok gitu apa nggak mengalami kesulitan ketika berinteraksi satu sama lain. Apakah semua bisa aktif? Ya, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, untuk pengelompokan ini kelihatannya kok natural ya. Misalnya saya sebut komsalnya Pak Purnomo Suntoro ya. Itu Pak Purnomo seumuran. Ya, mereka atau enggak tahu dapatnya itu ya enggak ngerti, pokoknya seumuran. Kalau komselnya Pak Edi itu heterogen juga, punya Pak Izong heterogen juga. Yang homogen itu punya Pak Rudi tok tuwek kabeh gitu. Ya, tapi ini ada satu keluarga baru yang muncul datang ya. Baru menikah kemarin. Dia setia ikut komsennya Pak Rudi. Ya, itu nanti kelihatannya sudah jadi incaran Pak Rudi untuk dimuridkan. Nah, terus ada tadi dikatakan target waktu untuk pemuridan itu ya. Ya, karena pemuridan itu kalau di dalam Ibrani itu saya enggak lupa ayat berapa, cuma kalau seharusnya kamu itu sudah waktunya mengajar, tapi kamu masih ngasih perlu disuapi dengan makanan ringan. Itu kan berarti dari situ kan ada target jenjang waktu kapan kita muridkan. Dia nggak ada pertumbuhan kan berarti harus ada target. Karena tadi dikatakan bahwa pemuridan itu adalah pendelegasi pengkaderan itu sesuatu yang disengaja ya. Sesuatu yang disengaja direncanakan dan dengan target waktu ya. Seperti misalnya Jokli jadi kepala Komsel itu kan sudah targetnya sudah ada, yang lain-lain juga seperti itu. Ya pasti kita semua ada target waktu untuk sampai kapan dia harus diluncurkan atau belum. Kadang juga kita nggak meluncurkan itu ya kita yang nggak tahu caranya meluncurkan. Padahal orang-orang ini sudah siap diluncurkan, cuma kita nggak tahu caranya meluncurkan itu juga masalah. Makanya harus ada sebuah meeting. Kita tiap bulan pertemuan dan nanti saya pertemuan dengan Gembala Komsel, saya ngobrol dengan Luis, nanti saya laporan dengan Pak Daniel. Ya, kalau ada sesuatu yang tidak benar pasti kita ditegur. Ya. Kalau kita nggak jalan-jalan, Pak Daniel langsung tegur juga langsung ke orang-orang itu. Jadi memang ada target waktunya Pak. Mau 6 bulan, 1 tahun diluncurkan, tapi harus ada progres dan prosesnya. Setelah itu baru diluncurkan pun harus tetap didampingi dulu. Enggak dijongkrokkan terus dibiarkan enggak, tapi pendampingan. Itu dari saya. Ya ada yang materi saya yang tadi PPT yang materi saya yang tentang I do, itu you watch, develop. Bacanya develop. Ya. Membangun. Oh tanya ya, saya kira ngasih tahu yang tadi, tanya ternyata. Develop, ya develop. Saya kira ngasih tahu saya, oh iya develop. Yang develop membangun. Pola membangunnya bagaimana itu. Iya jadi bicara target waktu memang harus ada target. Karena kalau enggak ada target tentu yang materi saya yang tentu akan menjadi apa bahasanya ya, gelambiar gitu ya, jalan aja ya. Jadi memang perlu ada target yang kita plot. Nah tapi juga ada target yang sifatnya memang kita bisa ukur secara natural yang kita lihat gitu. Apakah memang sudah memenuhi kriteria layak untuk dilepas atau tidak. Tapi setidaknya kita ada proses pendampingan ini yang harus jalan dahulu. Di mana saya mengerjakan, dia melihat, lalu kita ngobrol, we talk di sana itu kita evaluasi. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Yang tadi pagi WL di sini, itu namanya Albert. Albert ini lagi dimuridkan WL. Hari ini dilepas nih. Yang muridkan dia ada saya, ada Mbak Sri. Yang tadi di sampingnya. Yang di sampingnya itu lagi mendampingi dia.
Tapi secara nggak tahu tadi Albert, saya dan Mbak Sri di belakang saya ngobrol, apa ini? Ada evaluasi apa untuk Albert? Jadi proses ini penting. Kadang-kadang nggak perlu sistem. Nggak ada saya sama Mbak Sri, nggak ada sistem-sisteman ngobrol. Tapi kita ngobrol dan kita juga sampaikan kepada Albert evaluasi apa. Tapi itu proses pendampingan. Nah seringkali yang terjadi adalah penjongkroan dan ini tadi dibiarkan. Udah ditunjuk tapi setelah itu dilepas. Wes sakarep-karepmu. Nah itu enggak. Bukan di sana. Pemuritannya bukan di sana. Ada proses yang didampinginya. I do you watch. Dia lihat dulu. Kita kasih contoh dulu. Dia lihat. Setelah itu kita kasih contoh, kamu bantu. Atau kolaborasi. Kerja bersama. Setelah itu apa? Gantian sekarang. Kamu yang lakuin, saya yang bantu kamu. Porsinya berbeda. Kalau tadi pertama kita porsinya 70, I do you watch porsinya katakanlah kita 100, dia 0 karena dia watch saja. Lalu porsinya dibalik sekarang. Saya ngerjakan, kamu mulai ditambahin dia. Kamu membantu. Kita ngerjakan 60, dia 40 atau 70, 30. Lalu dibalik sekarang, kamu yang ngerjakan 70, saya bantu 30%. Setelah itu baru kita bisa lepas. Kamu kerjakan 100%, saya yang melihat. Tapi semua pada akhirnya talknya ini yang penting. Karena seringkali kita lupa. Untuk apa? Berikan masukan, evaluasi, komen, feedback. Nah seringkali gini, kita cuma seneng ngomentari. Tapi kita nggak kasih feedback. Seringkali feedback, apa sih bahasanya? Sorry sebentar saya buka. Umpan balik itu yang penting. Seringkali cuma dikomentarin aja tapi nggak ada umpan baliknya. Padahal umpan balik itu jadi hal yang lebih penting. Nah ada di slide itu bilang gini, comment is cheap. Kalau komentar aja itu murah. Tapi kalau kita kasih umpan balik itu sesuatu yang mahal dan berharga. Nah seringkali kita tuh cuma ngomentarin aja. Tapi kita nggak kasih umpan balik. Umpan balik itu dalam artian gini, ya dikomentarin tapi dikasih gini loh harusnya. Ada solusi, ada way out, ada jalan untuk gimana ini enaknya ke depan. Itu. Nah itu yang penting di dalam talknya yang kita mesti kerjakan. Nah bicara target waktu, kemarin kami belajar ya memang idealnya ada di target dari mereka setahun. Tapi kami pun sesuaikan dengan kami punya lokal sendiri. Enggak belum tentu dari kami bisa juga setahun. Tapi juga yang setahun itu juga gak jadi patokan yang saklek ya. Katakanlah memang dia 6 bulan ternyata udah dia siap. Ya sudah. Nah seringkali kemunculan kita yang jadi gini. Seringkali ketika orang yang kita mau orbitkan, yang kita kader, memang punya potensi dan kemampuan, tapi kita tahan-tahan, itu yang bahaya juga. Seringkali kita yang bahasanya gini, kita yang insecure, apa sih? Kita yang gak nyaman, gak aman. Kita takut orang ini nanti yang akan jauh lebih hebat daripada kita. Nah itu kerentanan itu yang bahaya. Harusnya sebagai pemimpin kita harusnya lebih senang kalau orang yang kita latih jauh lebih hebat daripada kita. Setuju bilang amin? Gitu. Jadi sehingga gini, kita nggak boleh takut ketika memang yang kita latih dia akhirnya menjadi orang yang lebih hebat. Gini kok, percayalah dia hebat karena juga ada pemimpin yang hebat. Itu sepaket. Oke, itu jawaban dari saya. Tuhan berkati. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari Jemaat GBI Rock atau mungkin kembali ke Bapak Ibu dari MMG juga dipersilakan. Apakah ada? Atau mungkin masih mikir-mikir? Kalau ada, silakan Pak. Bisa dibantu? Tes, terima kasih untuk waktunya. Saya dari MMG. Yang pertama evaluasi saya untuk Komsal ini memang bagus ya. Jadi memang
gereja ini kan berada pada sistemnya masing-masing. Ya GBI ini sistemnya memang seperti ini kan dari dulu ya, memang kita sudah tahu. Nah kami yang MMG ini kan dari berbagai denominasi. Dan intinya gembala itulah pemimpin utamanya di situ. Entah jiwanya 50 ke atas atau 50 ke bawah, tetap gembala adalah leadernya. Seperti itu. Nah ini contoh kasus saja yang kita alami, kami MMG itu. Kalau memang pembinaan internal, itu pada prinsipnya tetap ada kekuatan, ada kelemahan. Nah yang studi kasus yang kami alami, bagaimana dengan jemaat itu yang sudah mengalami kejenuhan. Dulu sudah ada komsel, ya tumbuh, kembang, mati, hidup, dan seterusnya. Karena mereka sendiri juga mengalami kejenuhan dan seterusnya. Nah intinya kan sasarannya adalah pemberitaan Injil. Nah kami berada pada studi kasus yang memang sudah tidak bisa lagi diberitakan Injil di lingkungan itu. Jangankan lingkungan itu, jemaat itu dengan keluarga intinya sendiri sudah tidak bisa pemberitaan Injil. Itu kira-kira gimana kasus yang bisa kita cari solusinya. Karena kan kebangkitan semua agama itu sama saja. Dan ini studi kasus yang kami alami, jadi ya kembali ke sendiri-sendiri. Karena misalnya pengalaman dalam pelayanan itu ada cuma istri sendiri, suami enggak mau. Ada juga suami sendiri, istri enggak mau. Ada orang tua yang mau, anak-anak yang enggak mau seiman. Itu kira-kira gimana studi kasusnya? Karena ini kan goalnya kan pemberitaan Injil. Nah saya lihat, ya saya evaluasi kalau komsel-komsel ini kan intinya kan ke dalam. Dan akhirnya kadang-kadang ya ini tanda petik ya ini saya mungkin mengambil jemaat dari gereja lain yang hanya pindah-pindah gereja aja karena senang dengan model-model komsel atau sel group seperti itu. Nah kira-kira gimana kalau yang tidak sampai mencari standar pemberitaan Injil dan hanya di dalam situ saja dan gembala itu sebagai leadernya. Itu kira-kira gimana mengatasi kejenuhannya. Terima kasih. Mungkin saya dulu terus. Tadi materinya Pak Gembala, komsel itu kan ditekankan hubungan ke atas, ya, kemudian ke dalam sama keluar, ya. Jadi membangun hubungan ke atas sama Tuhan, membangun hubungan dengan sesama itu dalam tadi keharmonisan pemuritan, kemudian hubungan keluar itu penjangkauan. Ada komselnya Pak Edi Falas, mungkin ada Bu Era di sini. Bu Era setia di komsal, setia ibadah, akhirnya melayani. Belum lama ini suaminya dibaptis Pak dan beribadah. Dibaptis kita Pak Aciong yang baptis. Jadi artinya bahwa jangkauannya itu ada. Komselnya Kobudi ya, Kobudi Komsel Kenayan Bahagia tuh. Maka nggak pernah jenuh karena namanya aja Komsel Kenayan Bahagia gitu. Itu pertama istrinya yang datang, Cik Fang Fang. Sekarang suaminya sudah dimenangkan juga kemudian. Namanya Pak Johan. Kenapa saya bisa menyebut gini? Karena saya lihat itu loh, apa yang terjadi gitu loh Pak. Jadi memang komsel ya kalau hanya ke dalam saja nanti jadi fellowship, hanya fellowship saja. Kenyamanan, ke kafe, seneng-seneng gitu. Tapi di mana ada pemuritan, kalau orang dimuridkan itu nanti pasti paradigmanya itu berubah. Karena tadi Pak Gembala juga menyebutkan pendeta Jerman Bonhoeffer itu ya. Kalau kekristenan itu tanpa pemuritan berarti kekristenan itu tanpa Kristus. Nah kenapa? Kalau kekristenan itu ada Kristus pasti ada pemuritan dan ada penjangkauan. Nah siapa yang kita jangkau? Nah kalau komsel itu kalau makanya tadi Pak Gembala, maaf kalau bila Pak Gembala, Pak Daniel mengatakan ojo dek kafe terus nengok ngomah nanti keluargamu dengar nongkrong nanti bisa dimenangkan. Itu dari saya. Luis. Iya, kalau dari saya juga punya contoh kasus ya. Kami di pelayanan di anak muda, yang tadi saya cerita hari ini ada gembala komsel kelas 8, kelas 2 SMP. Itu kita lakukan pendekatan
kita bangun hubungan memang intens sekali dengan si dia, dan penjangkauan jiwanya juga lumayan kenceng. Dari Komsel yang setahu saya berapa ya Lex ya awal ya, nggak sampai 6 orang ya, 5 orang Bapak Ibu, termasuk saya tuh. Jadi 5-6 orang. Hari ini sudah 10 minimal, betul ya? Sudah 10, 11, 12 gitu. Nah, menjangkau teman-temannya juga yang selama ini nggak mau Komsel. Nah, ini bicara anak muda loh benar. Dan mereka sangat antusias sekali. Malah ya ini saya nggak tahu ini kejadian di Mojokerto ya. Saya tuh juga rada heran karena Komsel kami itu lebih rame. Jadi angka kehadiran kita, ya ini jadi evaluasi buat saya buka-bukaan aja. Karena angka kehadiran kita yang di hari Minggu itu bisa jadi lebih sedikit daripada yang Komsel di youth. Ini unik. Saya evaluasi, saya bilang, kenapa kok bisa di Komsel ini anak-anak remaja ini SMP, SMA dan jam 7 malam loh baru mulai. Kadang-kadang selesai bisa jam 9. Dan kenapa kok mereka bisa ramenya di Komsel? Karena di Komsel jadi tempat untuk mereka bercerita. Karena kalau di Minggu mereka dengerin. Padahal di Minggu itu kita udah ajarin mereka nih. Saya kasih mereka buku, nggak boleh pegang handphone. Jadi catat khotbah. Jadi udah benar-benar kita muridkan juga nih Minggu. Tapi memang polanya hari ini kita sesuaikan. Dengan anak muda mereka butuh ruang untuk bercerita. Dan malah dari situ akhirnya mereka juga bisa ajak jiwa, ajak teman-temannya. Gitu. Tapi juga ada satu cerita di mana mereka ajak temannya dari gereja lain. Nah ini kan saya panggil si ketua Komselnya, saya kasih omongan, tapi yang dari gereja lain itu saya juga panggil. Saya bilang kepada mereka gini, saya ajak duduk, saya ngobrol kepada mereka, kamu kalau mau di sini, gini, saya nggak kesenengan terima jemaat dari gereja lain. Saya bilang kayak gitu kepada dia. Tapi kalau kamu mau di sini untuk kamu belajar, dan kamu bawa pulang lagi ke gerejamu untuk kamu praktekkan, silahkan. Saya dengan senang hati. Kamu perlu apa, tak bantu, tak ajarin. Tapi jangan sampai gini, kamu ke sini, terus gerejamu yang di sana, kamu tinggalkan. Padahal kamu orang yang dibutuhkan di sana. Saya bilang gitu. Tapi kalau kamu di sini, kamu mau belajar, kamu nggak usah jemaat, saya juga nggak apa-apa. Tapi syaratnya kamu belajar. Pulang kamu harus bantu gerejamu di sana. Gerejanya kebetulan di desa, di Mojokusumo. Saya bilang, kamu pulang, kamu bantu di gerejamu sana. Tapi kalau kamu mau belajar di sini, serap sebanyak mungkin apa yang kita miliki untuk kamu praktekkan di sana. Yang penting di sana bertemu. Karena saya bilang ke mereka gini, saya nggak mau. Ini kita sama-sama tubuh Kristus nih. Saya nggak mau misal saya dipercaya jadi telunjuk. Kamu misal dipercaya jadi jari manis. Ya kan? Lalu saya jadi telunjuk yang hebat, sementara jari manisnya terluka, terus saya diem-diem aja. Enggak bisa lah. Jari manis terluka, telunjuk saya juga kerasa, sama-sama sakit. Ya kan? Itu yang saya enggak mau. Saya tetap ajarkan kepada mereka. Saya tahu ini jarang. Saya tahu ini enggak dibahas di mana-mana. Karena yang lain ngajarinya pertumbuhan gereja dengan jumlah. Enggak. Tapi kita bicara kualitas. Tapi di situ saya ngajarin kepada anak yang kelas 8 nilai. Dan kita enggak kekurangan jiwa. Baru minggu lalu Tuhan kirimkan 1 orang. Bulan lalu ada orang. Anak-anak muda, 2 orang. Yang kemarin minggu lalu ketemu dengan saya yang tadi saya cerita. Yang mau bunuh diri. Usianya 26 tahun. Yang bulan lalu itu yang cewek tuh Kela itu masih 18 tahun. Tapi Tuhan kirimkan jiwa. Nah, itu. Bapak Ibu jangan tegang-tegang. Ya. Jangan menatap saya dengan tajam. Tapi saya tahu ini bukan kekuatan saya. Tapi karena Tuhan. Makanya gini kuncinya tadi.
ngerjainnya harus dengan tulus. Gitu aja, sederhana. Tulus-tulus aja. Silakan. Oke, mengingat waktu, saya buka kesempatan bertanya yang terakhir. Mumpung bisa bertanya secara langsung, mungkin ada unek-unek, ada ganjalan mendengar penjelasan tadi. Oke, minta tolong. Terima kasih. Saya dari MMG yang ingin saya tanyakan, 2 tahun yang lalu saya sudah mendengar tentang cell group atau yang lainnya. Kalau di gereja kami masih dalam kemasan kebaktian rumah tangga. Nah, ketika kami sebagai gereja tentu kami menjalankan fungsi kami yaitu penjangkauan. Ketika penjangkauan kami kan masuk ke beberapa klub atau komunitas yang tentunya masih di luar Tuhan. Nah, seringkali karena mungkin hobi atau bagaimana Tuhan kirim itu untuk ke klub motor atau ke profesi yang permisi agak minor gitu ya Pak. Nah, bagaimana menurut Bapak kalau mereka mau bersama kami walaupun masih belum mau ke gereja secara aktif, tapi mereka masalah itu mesti terima tentang nasihat sesuai Alkitab. Kalau mereka ada masalah itu didoakan, istilahnya kami masuk dalam gathering gitu ya Pak ya. Nah, tapi apakah bisa sistem yang seperti itu saya masuki dengan pola sel, komsal? Saya ngomong langsung lah, saya biasanya masuk ke orang-orang yang permisi, ODH, mantan wanita malam yang sudah tua, ataupun orang yang dengan kasus-kasus yang sakit dan secara vonis dokter itu sudah terminal. Nah, seringkali tadi saya itu rasanya kayak ditampar gitu ketika Pak Alex sampaikan, istilahnya gereja kita itu bermain bola terus tidak ada golnya. Nah, seringkali kita gitu-gitu, menginjili terus mati, menginjili pindah kota. Nah, apakah dengan sistem gathering itu apakah bisa ya? Kan kalau saya dengarkan tadi ini sistemnya orang kudus, sedangkan yang saya datang itu, nah kalau secara Alkitab itu Maria Magdalena atau pemungut cukai, mereka langsung berbalik dan sistem kerjanya itu luar biasa. Tapi yang saat ini, yang sering saya hadapi itu, mereka masih tetap dengan, ya itulah embel-embelnya itu. Saya seperti gini, kok enggak ada progresnya ya, rasanya ya capek, tapi gimana pekerjaan gereja, puji Tuhan karena bukan apa-apa ya, MMG itu sangat support kami, rasanya pelayan itu harus mesti berjalan. Tapi apakah sistem yang permisi, kurang kudus itu bisa dipakai komsel ya? Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Saya tadi sudah ada materi yang saya disampaikan Luis bahwa relasi, ya, kita menjalin relasi, keterlibatan, maka akan ada perubahan. Jadi Ibu kan langsung terjun menjalin relasi. Terus ada keterlibatan. Di situ nanti goalnya kan perubahan hidup. Komsel itu ada 2 tujuan yang ditekankan, perubahan hidup dan memunculkan pemimpin baru. Ya, nanti kalau sudah ada perubahan hidup, kita 3D tadi, discover, develop, terus deploy tadi. Nah, tapi selama dalam komunitas itu kan kita menjalin hubungan, keterlibatan, kemudian nanti ada perubahan hidup. Ya, keterlibatan itu kita kan kalau kita sudah menjalin relasi yang akrab itu kan ada banyak kesempatan untuk memberikan pengaruh ya Bu ya. Memberikan pengaruh. Nah, dalam pengaruh itulah orang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, perjumpaan dengan Tuhan itulah yang akan mengubahkan. Seperti itu. Nah, Luis juga punya metode tentang akan disampaikan. Iya, bicara tentang perubahan, bagi saya gini sih Ibu, bicara hasil itu bagiannya Tuhan. Karena firman Tuhan kan bilang gini, dalam 1 Korintus ini, aku menanam, Apolos menyiram. Tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Tugas kita apa? Menyiram, menanam, menyiram, menanam, menyiram, menanam. Pertumbuhan Tuhan.
Jadi kita nggak boleh ambil bagian yang menjadi miliknya Tuhan. Tugas kita siram, tanam. Ibu bergerak di Oda, kebetulan kami di Mojokerto kami juga bergerak di Oda. Saya salah satu kader HIV di kota Mojokerto. Saya juga terjun dengan kaum Oda, kami kemarin kumpulkan mereka. Dan saya tahu komunitas waria biasanya mereka kumpul, kita doain mereka. Udah, karena tugas kita adalah menyiram. Nanti pertumbuhan perubahan datangnya dari Tuhan. Tapi kami juga sempat menangani satu ibu ya, mantan waria yang sampai manula sampai akhir hidupnya. Sampai akhir hidupnya. Tapi itu tadi kembali Bu, jangan pernah lelah untuk menyiram karena ibu di proses menyiram dan pertumbuhannya nanti bagiannya Tuhan. Itu aja sih yang menurut saya. Tapi nggak masalah karena orang-orang seperti ibu itu orang-orang yang dibutuhkan mereka. Karena sedikit sekali orang yang mau berdiri di titik-titik kritis seperti itu. Kita kan pengennya pelayanan di kota-kota yang dilihat di panggung kayak gini kan. Nah kalau ada orang-orang seperti ibu itu berbahagialah. Karena memang panggilan itu jarang. Saya sendiri juga ada di sana, saya juga nggak kuat lama-lama Bu, saya setahun aja jadi kader HIV. Jadi saya juga terjun ke sana dengan komunitas gay, saya juga terjun di sana. Saya sering bilang ke teman-teman, bahkan saya kasih pesan kepada teman-teman di youth, saya terjun di pelayanan ini ya. Jadi kalian mesti jaga diri, semakin kuat sama Tuhan karena jangan sampai iblis cari celah dari situ. Jadi saya bilang ya hati-hati karena kalau Tuhan percayakan kita kepada pelayanan ini kita mesti menguatkan saling bergandengan tangan ya karena iblis juga pasti cari celah. Oh itu loh pelayanannya di sana tapi juga ada anak-anak youthnya yang kayak gitu. Wah ya kan iblis kan selalu berusaha kayak gitu lah. Makanya kita saling jaga. Tapi bersyukur kalau ibu ada di sana tetap siram itu jangan berhenti karena nanti pertumbuhannya dari Tuhan yang akan kasih Bu. Tetap semangat. Jangan berkati. Ditutup sama Pak Gembala untuk semua pertanyaan-pertanyaan Pak Daniel yang akan meng-closing. Jadi pertanyaan tadi bagus-bagus. Cuman tadi ya saya sedikit betulkan. Tadi itu bukan Pak Alek urusan sepak bola ya. Itu urusan saya itu. Saya kaget loh Pak Alek, padahal Pak Alek sudah di makam ya. Jadi, nah terus tadi yang saya ingin katakan itu begini. Ini kan para pemimpin. Kita ini ingin mencetak pemimpin. Kita ini terus harus on fire. Oh ya, nyala-nyala. Nanti orang di bawah kita itu pasti ketularan. Nah kalau pemimpinnya ini tidak ada api yang menyala, di luar ada bensin, ya kalau tidak menyala, ada bensin jangan ngomong 1 liter. 1 tangki aja tidak nyala, tidak jadi apa-apa. Ngerti ya? Nah kalau pemimpinnya sudah morup, bensin jangan ngomong 1 liter, setengah liter kebakaran besar. Betul enggak? Sama kita hari ini, kalau kita tidak pernah nyala begitu, ya nggak ada artinya. Nah tentunya nanti memang harus dikembangkan, seturut dengan konteksnya. Di Surabaya, bukan Surabaya juga, di Jakarta, ada kelompok orang-orang Madura bertobat. Kok gampang loh, saya sampai hari nyari gereja di Madura, gereja desa yang mau kita bantu, tidak ketemu sama sekali. Yang ada di Bangkalan, Sumeneb, Pamekasan. Tapi masuk lagi nggak ada. Ya kira-kira takut tadi itu, ditompes kira-kira begitu. Sehingga nggak ada gereja. Nah ini bertobat di Jakarta, gimana caranya? Teman saya berkata, ya sudah enggak apa-apa. Jadi kalau bertobat ya sudah biarin aja. Nah sementara yang di desanya nggak tahu kalau dia sudah bertobat. Kalau tahu kan bermasalah besar, nah, jangan terus dibuat yang drastis begitu. Karena orang Indonesia tidak bisa yang dibuat langsung radikal begitu. Ngamuk pasti. Trisno itu jalanan soko
gelibet. Makan biarkan dulu. Nanti, oh ternyata kamu sudah jadi Kristen ya. Jadi Kristen ya sudah. Nah, baru dilanjutkan. Seringkali kita ini kan mau minta perubahan yang drastis luarnya. Di Surabaya ada sebuah gereja ya, yang saya layani, yang saya bina juga. Itu kalau ibadah ada 2 orang jilbab. 2 pakai jilbab. Terus kita larang. Ya biarin aja nggak apa-apa. Lah saudara belum, nanti makanya lain kali ya MMG ini sudah duitnya kuat tuh, yang Israel bareng. Sing amin, sing mburi tepuk tangan iki mek ngendok. Apa iya kira-kira gitu. Ada repot saudara. Jadi lihat di sana ini kerudungan. Jadi jangan kita ini membuat pola Belanda, enggak ketemu. Kristen di sini selalu tanamkan agamanya Belanda. Sehingga bicara sosial kemasyarakatannya, bahkan budaya dipikir Belanda, padahal bukan begitu. Nah sana ini orang Yahudi pakai kerudung, saudara. Pakai kerudung. Yang pria pakai apa yang namanya? Bukan. Kifa, taruh di atas begini. Jadi jangan suruh merubah luarnya. Kita ini seringkali kalau sudah jadi Kristen, rubah. Terus nggak kalong salib. Piro, 5 gram kurang abot, 5 kilo. Wah ya salah saudaraku. Coba saya lihat gereja ini ada salib enggak? Enggak ada, apa bukan gereja. Nah seringkali kita ini bergeraknya di simbol. Bergeraknya di tanda-tanda lahiriah. Itu yang salah. Ayo teman-teman di MMG, saya tahu Bapak Ibu semua di desa. Ya. Nah kalau begitu gimana Pak? Ya sudah, deketi. Tapi mereka sudah mau dengar kita, ngomong saja terus. Saya percaya firman Allah tidak pernah gagal. Sekalipun dia belum ke gereja kita, katakan, enggak apa-apa. Tapi pendekatan kita ngobrol dengan dia sudah mulai senilai. Kalau mandang segala sesuatu sudah senilai. Nah mulai terus dijalankan, nanti ada waktunya gitu loh. Di tempat kami, dulu ada namanya, siapa itu wartawan, apa ya? Saya lupa. Anggota Komsel kita tuh. Siapa? Arif. Itu lihat dan meliput acara kita setiap tahun. Pokoknya acara yang bagi-bagi itu loh. Selalu lihat saja loh, lihat. Terus kita larang ya namanya wartawan ya biarin aja duduk di sana. Istrinya itu sampai montok, tak bertobat. Sampai keluar busa dia tidak bertobat. Tapi melihat apa yang kita kerjakan. Sekarang seisi keluarga percaya Yesus. Loh, ada proses waktu. Nah kita ini seringkali dikejar yang luar, kemudian juga ngejar kita ini yang instan, tahu ya. Kopi instan boleh, mie instan ada, bubur instan. Tapi kalau bicara orang itu proses. Itu seperti benih yang ditanam dan tidak pernah benih itu mati. Kelihatannya mati, pasti bertumbuh. Amin. Saya menyampaikan ini Injil ya. Itu ke sebuah toko namanya toko tekstil. Kalau yang sering ke Pasar Atum tahu namanya Kian Lian. Namanya Kian Lian wis ngerti toko ni Cino. Ngerti toh? Saya ke sana. Saya ngomong tentang keselamatan. Padha ae. Yang penting lah kita punya, dia mereka ngomong dikong. Dikongnya apa ya? Tuhan ya, ngomong Tuhan. Sama kok. Nah, kalau aku dikon jadi Kristen loh, aku tidak nyuruh kamu jadi Kristen. Cuma tak sampaikan bahwa banyak juru masak, juru mudi, juru parkir, juru tulis, juru selamat cuma satu kok. Namanya Yesus. Percaya jadi Kristen aku ya apa? Papaku mati. Ya sudah, biarin aja benih itu. Tahu-tahu saya khotbah. Loh, wong iki lho,
Kau tahu ketok. Duduk di depan. Toko baju tadi. Duduk di depan suami istri. Setelah pulang saya disalam. Ternyata benar. Juru selamat itu cuma sitok. Namanya Yesus. Langsung dia ngomong, kalau awakmu iki Pak kira-kira jase ukurannya M. Langsung oleh. Padahal itu sudah puluhan tahun. Makanya benih itu tugas kita. Amin. Alkitab yang ngomong kok. Yang menumbuhkan kan Tuhan. Jangan ditunggu itu diodot-odot karena modot. Matek sampean ini, enggak bisa, ya biarin aja. Ikuti, berjalan seperti ya natural itu. Memang kita diajar kok nanam gitu, itu kan diajar. Jadi natural saja. Dan cari kontekstualnya. Jangan cara kita seperti tadi itu kemudian ditelan mentah-mentah, praktek di tempat saudara itu pasti gagal. Karena masing-masing kontekstual. Ya, kami sudah banyak belajar. Saya belajar di Singapura pernah tentang omsel berapa puluh tahun yang lalu. Ya beda lagi. Belajar tadi yang saya sampaikan ada teori yang dibuat Pak Jimmy Untoro itu berapa model itu. Lupa saya di Jakarta. Terus buat lagi yang di mana tadi itu? Jawa Tengah. Semua beda-beda. Tapi esensinya adalah jiwa. Setuju ya? Jiwa. Ini yang harus kita menangkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau tadi dikasih materi begini, ya sudahlah terima dulu nanti belajar seperti lembu, sapi. Dikunyah, lebok namanya kunyamnya. Ambil yang bergizi. Yang enggak buang. Sesuaikan dengan tempat kita masing-masing. Saya percaya tidak ada gereja yang tidak bertumbuh. Tidak ada gereja yang tidak berkembang. Amin. Cuma bertumbuh dan perkembangannya masing-masing disesuaikan. Ya, oke? Setuju? Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Terima kasih panitia yang sudah mengkonsepkan acara ini, sudah bisa berjalan dengan baik. Terima kasih juga teman-teman dari Mitra Misi Gembita, berdoa supaya supportnya tetap terus berjalan sampai tahun depan, sampai bulan Desember. Nanti berdoa lagi Desember berikutnya. Jadi begini loh, ada orang yang kasih itu kan memang enggak terus menerus, apalagi jumlahnya, maaf, itu cukup besar. Cukup besar. Jadi kalau kita tahu yang tiap bulan itu garis depan yang bantu 7.000 seluruh Indonesia. Saya tahu persis itu Pak Niko. Dan 440.000 kok 400 ya. 40.000, betul ya? Terus dipotong. Enggak tahu berapa, ada yang 60, ada yang 100, 30. Ya, bersyukurlah. Nah, saya bukan bicara masalah nilai uang. Tapi sekali lagi, ini ada teman yang saya kemarin ngomong, dia ngomong, oke, tak kasih setahun lagi. Apa ngerti? Terus bertambah setahun, tambah setahun, sampai Tuhan datang. Tuhan gitu, saudara. Kalau saya mau ngoyok, kaisa 5 tahun, gegeran, repot aku dah. Saya repot, enggak apa-apa, seorang diri saya akan berhadapan dengan Bapak Ibu semua. Oke? Ayo bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur siang hari ini kami telah menerima berbagai materi untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja kami. Tapi kami percaya bahwa firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Berkati setiap kami, mari kita angkat kedua tangan kita. Para pelayan yang ada di tempat ini, para pelayan yang ada di Mitra Misi Gembita, semuanya rohnya menyala-nyala melayani Tuhan. Kami tidak takut dengan tantangan, kami tidak takut dengan kesempitan dan tantangan. Dalam halangan selalu ada kemenangan. Di dalam kesempitan selalu ada kesempatan. Sehingga setiap kami tidak pernah menyerah. Kami percaya Roh Kudus tolonglah kami. Kalau kami malah pada kesempatan siang hari ini telah terima materi, baik dari Pak Endro, baik juga dari Luis,
baik dari hamba-Mu, kami semuanya telah terima. Ini semua sebagai berkat kasih karunia Allah yang turun atas kami, membekali kami, supaya kami semakin maju dan bertumbuh berkembang. Kami percaya Tuhan memberkati kami, berkati para panitia yang sudah berdiri lelah, menyediakan waktu, menyediakan dana, menyediakan tenaganya, untuk meng-create acara ini sehingga acara bisa berjalan dengan baik. Kami percaya dan mengucap syukur pada siang hari ini sebentar kami berpisah dengan yang lain. Tuhan tetap sertai kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami percaya berkat Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus turun atas kami semua. Apa yang kami kerjakan baik di kota, di desa, di gunung, di tepi pantai, dimanapun gereja kami. Di situ kami harus terus berdampak dan menjadi berkat. Terima kasih Allah Roh Kudus, berkat Tuhan Yesus turun atas kami, Raja di atas segala raja yang kami terus tinggikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang diberkati dan percaya katakan, amin. Sebelum meninggalkan tempat, Bapak Ibu kita foto dulu, kita foto terlebih dahulu, silahkan mengisi karpet sini, lalu juga di atas juga boleh, nanti teman-teman akan foto dari belakang. Mari silakan maju. Ya, lalu juga untuk Bapak Ibu Gembala dari Mitra Misi Gempita, pulang ini akan dibagikan buku untuk Bapak Ibu dapat buku. Nanti silakan menemui Pak Endro untuk tanda tangan.